Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, salah satu teman bisa memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih untuk kasih dan setiamu yang tak pernah disediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami akan memulakan proses pembelajaran kami hari ini. Tuhan kiranya memberkati agar proses pembelajaran kami hari ini berjalan dengan baik. Mengampuni kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk anak Aksa yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, Ibu akan membagikan layar materi kepada kalian semua. Apakah layar yang Ibu bagikan sudah bisa terbaca di HP kalian masing-masing? Sudah, Ibu. Ibu. Oke, baik. Kita akan masuk ke kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.1, menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Sebelum masuk ke pengertian teks deskripsi, dari kalian semua siapa yang sudah mendengar apa itu teks deskripsi? Dari saya, Ibu. Oh, baik. Silakan anak Aksa. Baik, terima kasih, Ibu. Menurut saya, Ibu, teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu hal secara terperinci. Terima kasih. Baik, siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Deskripsi adalah sebuah kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa disampaikan dengan jelas dan tepat agar dapat dengan mudah dimengerti oleh orang lain yang tidak mengalaminya sendiri. Sekian, Ya, Ibu. itu juga benar. Siapa lagi? Jika sudah tidak ada, Ibu akan lanjutkan materinya. Yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, seolah-olah pembaca merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Tujuan teks deskripsi sendiri adalah untuk menggambarkan objek secara konkret atau nyata, rinci, dan Halo? Iya, Ibu. Halo, Ibu. Ibu. Ya, Ibu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek secara konkret atau nyata, rinci dan subjektif, sesuai sudut pandang penulis, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Berikutnya, ciri-ciri teks deskripsi.
Ada dua ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Yang kedua, ciri objek yang dideskripsikan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul bersifat objek pada konteks tertentu. Contoh yang diambil adalah si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa saja jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Yang berikutnya ciri isi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perinci bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, seperti menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal, dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat, seperti ombak menggempur, ibuku yang tangguh. Yang kedua, dari segi penggunaan bahasa. Pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengonkretkan. Contoh, warna yang dirinci yaitu merah, hijau, dan kuning. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contoh, indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permain, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Berikutnya, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Menggunakan kalimat rincian. Contoh, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, dan hijau. Berikutnya, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Dan yang terakhir, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini, Anda akan disambut berikutnya, yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dibedakan menjadi dua, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Teks deskripsi yang berdiri sendiri merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Baik untuk contoh yang Ibu paparkan pada slide ini, bisakah anak Marina membacakan?
untuk teman-teman. Contoh teks deskripsi tentang kelinci. Kelinci adalah hewan yang umum dijumpai di peternakan. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal kelinci sejak abad 18. Pada tahun 1972, ditemukan kelinci lucu yang pertama di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Kelinci tergolong ke dalam kelas Mamalia, yang artinya memiliki darah panas yang mana berkembang biak dengan cara beranak. Dalam sekali berkembang biak, kelinci dapat menghasilkan 4 ekor anak sekaligus. Keistimewaan dari kelinci adalah gigi mereka terus tumbuh selama masih hidup. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih anak Marina yang telah membacakan contoh untuk teman-temannya. Baik, Ibu lanjutkan. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain merupakan teks deskripsi yang terdapat pada bagian teks yang lain. Misalnya saja dalam sebuah novel, teks deskripsi dalam novel tentang seorang tokoh membantu penulis memberikan gambaran, watak, atau karakter. Mungkin untuk contoh ini, anak Elensia Mbalunika bisa membacakan. Baik, Ibu. Contohnya dalam paragraf ini adalah Bilba, kaya raya, dan berwatak aneh. Selama 60 tahun, ia menjadi keajaiban di wilayah Sire. Semenjak ia menghilang dan mendadak kembali lagi, harta kekayaan yang dibawanya dari lawatannya kini sudah menjadi legenda setempat, dan para penduduk di sana percaya. Meski apapun yang dikatakan orang-orang tua, bahwa bukti di bag and penuh dengan terowongan-terowongan yang tumpah ruah oleh harta karun, dan bukan kekayaan itu saja yang membuat Bilba tersohor. Ya, Ibu. Tetapi juga umur panjangnya yang menimbulkan kekaguman. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk anak Elensia. Jadi itu adalah contoh dari teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Baik, sekian dan terima kasih. Apakah materi yang Ibu sampaikan ini jelas untuk kalian semua? Jelas, Ibu. Oke, baik, ada pertanyaan dari kalian semua sebelum kita menutupi perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tidak ada, Ibu. Mas, Ibu. Baik. Tidak ada, Ibu. Apakah kalian semua sudah mengerti materi yang Ibu sampaikan dengan baik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, jika kalian sudah mengerti semuanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Apakah salah satu anak bisa memimpin kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan untuk anak Marina. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perlindungan-Mu selama proses pembelajaran kami. Semoga apa yang kami terima dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk anak Marina yang telah memimpin kita untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya.